Halo Dimensi Lovers, kembali lagi bersama Dimensi Belajar, belajar di mana saja bersama saya Kak Diana. Kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris untuk ujian mandiri Undip, karena ada yang request juga ya, karena katanya ujian mandiri Undip ada gelombang ketiga. Oke, nah sekarang kita akan membahas soal bahasa Inggris. Ini soal bahasa Inggris Undip tahun 2018 Soshum dengan kode soal 822. Nah, sebetulnya soal Undip itu ada 15 soal ya, dari soal nomor ini 36 sampai 50. Ada 15 soal, tapi karena yang ini, yang soal 36 sampai 40 itu dia soalnya sama dengan soal Undip Saintek tahun 2018, udah ada di video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di video itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 41. Oke, nah teman-teman, ini soal umum ya yang biasanya keluar di ujian mandiri PTN. Oke, nah ini kalau ada soal seperti ini, ingat, yang teman-teman harus ingat itu jangan dibaca ya, jangan dibaca teks semuanya, tapi kita langsung lihat, oh ini 41 mana, oh ini, gitu kan, fill in the blank nomor 41. Oke, kata kuncinya apa sih? Kita lihat dulu nih pilihan jawabannya apa aja. Oh, ini itu pilihan jawabannya adalah verb atau kata kerja dari bring ya. Ada brought. Nah, brought itu dia untuk past tense ya. Ini dia untuk past atau past perfect ya. Nah, kalau brings itu dia buat simple-nya. Nah, bring yang kedua juga untuk simple, cuman kalau tanpa s itu berarti subjeknya itu plural ya. Kalau bringing itu dia verb ing atau present participle, itu biasanya diiringi dengan to be ya. Kalau to bring itu dia infinitive ya, to bring, ada to-nya. Nah, sekarang kita lihat, karena ini verbnya semuanya bring, maka kita lihat nih keadaannya di sini apa sih seharusnya. Oke, di sini ada often ya. Nah, often itu menandakan adverb untuk di simple ya. Simple apa nih? Kita lihat dulu di sini, kita lihat verb selanjutnya dia pakainya past apa present. Oh, ini dia pakai is. Oh, berarti di sini itu keadaan kalimatnya, keadaan paragrafnya adalah menggunakan present gitu. Nah, maka kalau di sini often berarti kita pakai simple present ya. Kita lihat sekarang cultural heritage ya. Cultural heritage-nya. Ini jama apa singular? Ya, plural apa singular? Ini singular ya, karena nggak heritages gitu. Jadi cultural heritage apa? Kalau simple berarti pakai s, brings. Nah, berarti jawabannya adalah yang B gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang soal nomor 42. Ini sama nih. Ini kata kuncinya adalah growth ya. Grow. Kalau growth itu dia noun. Kalau grown itu dia verb 3-nya. Kalau grows itu dia simple ya, simple present untuk subjeknya singular. Kalau growing itu berarti present participle ya. Kalau to grow itu berarti infinitive. Oke, sekarang kita lihat di sini. Has gradually. Ada has ya. Teman-teman, di sini ada has. Kalau has itu berarti menandakan kalau kalimatnya itu adalah present perfect. Nah, ingat teman-teman, kalau misalnya ada has atau have,
gitu ya, atau had. Nah, lalu diiringi dengan verb. Nah, verbnya itu bentuknya harus verb 3 atau past participle ya. Maka disinilah kita harus mencari verb yang bentuknya adalah verb 3. Maka yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang grow. Gitu. Oke? Oke, sekarang kita lihat di sini nomor 43. Apa nih kira-kira nomor 43 ya? Di sini tentang transmit. Oke, transmitted. Ya, ini past atau past participle. Transmitting itu dia verb ing, present participle. Transmission itu dia noun. Kalau transmits itu dia simple present tapi untuk subjeknya singular. Transmit juga simple present tapi subjeknya adalah plural. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ngebahas tentang apa sih? Oke. Ini kita lihat di sini udah ada verbnya belum? Subjeknya mana sih? Oh, subjeknya adalah it. Verbnya adalah consist gitu kan? It also consists of immaterial elements like traditions, oral history, performing arts, social practices, traditional craftsmanship, representation, rituals, knowledge, and skills, blah blah blah, from generation to generation within a community. Nah, karena ini itu bentuknya noun, maka di sini harusnya noun gitu ya. Skills apa? Skills berarti kalau misalnya di situ noun semua, maka harusnya jawabannya itu yang noun juga. Yang mana? Transmission from generation to generation. Selanjutnya nomor 44 ya. Ini kata kuncinya include. Itu verbnya include semua. To include tadi infinitive, including itu berarti present participle ya. Include sama includes itu berarti simple, tapi kalau include tadi ingat subjeknya harus plural, sedangkan includes itu subjeknya satu ya, singular. Included itu dia untuk past ya, past participle atau past participle. Oke, sekarang kita lihat di sini nomor 44. Di sini apa sih? Nah, karena ingat ya, karena di sini itu dari awal ininya consist, itu menandakan simple present. Terus di atas juga tadi ya brings, simple present. Nah, maka ini itu semua teks di sini menggunakan present ya. Oke, nah sekarang kita lihat intangible heritage, therefore bla bla bla, a dizzying array of traditions, bla 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 bla. Oke, di sini ada subjeknya. Ini kan subjek, berarti kalau ada subjek harus ada verb dong. Nah, sedangkan di sini kan verbnya menggunakan present semua, simple present semua. Berarti kita harus cari jawaban yang menggunakan simple present gitu. Nah, karena ini subjeknya dalam bentuknya singular, maka kita jawabnya simple present, berarti yang ada S-nya. Yang mana jawabannya? Berarti jawabannya yang E gitu, includes ya. Oke, sekarang kita lihat ini semuanya dalam bentuk kata kerjanya wave ya, wave. Wave menenun ya. To wave menenun, waving menenun, woven, waves, wave ya. Sekarang kita lihat di sini its bla 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 traditions. Nah, sekarang kita di sini ada its. Its adalah pronoun ya. Its adalah pronoun. Dia itu possessive adjective ya. Possessive adjective. Kalau possessive adjective itu berarti harus diiringi dengan Dia harus diiringi dengan noun gitu ya. Nah, berarti di sini nggak boleh isinya bentuknya verb. Nah, di sini kan udah ada traditions. Tradition kan noun ya. Nah, berarti kita cari yang jawabannya itu adalah adjective.
Nah, kita lihatlah wave di sini kan menenun ya. Nah, berarti kita lihat nih adjektifnya mana. Ini kan nggak mungkin dia adjektif ya. Ini juga enggak, karena simple. Ini juga enggak. Nah, yang kemungkinan adjektif adalah weaving sama woven ya. Tapi kalau woven itu artinya ditenun gitu. Nah, sedangkan ini tuh adalah apa, tradition menenun gitu. Berarti kalau menenun itu berarti artinya yang tadi tenun weave dijadiin noun ya. Kalau ingin dijadikan noun itu ditambahin ing gitu. Jadi ini namanya gerund gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B gitu. Weaving traditions gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nomor 46 sampai nomor 50 itu cari yang salah ya. Oke, kita fokusnya ke yang di garis bawahi. Nah, di garis bawahi ini mana nih yang salah kira-kira gitu ya. Kita langsung aja fokus ke yang garis bawahinya. Yang pertama A, at, living at home. Nggak ada yang salah ya. Sekarang B, enjoy. Living at home enables the students enjoy. Nah, ini yang salah nih. Jadi nih teman-teman harus diperhatikan di sini ada enables. Jadi kalau misalnya ada enables, maka enables itu harus ditambahin infinitive. Jadi pakainya to gitu. Jadi enables the students to enjoy gitu. Nah, berarti di sini enjoy-nya tuh harus pakai to gitu ya. Berarti yang salah adalah enjoy. Oke, sekarang yang nomor 47. Kita lihat yang A, succeeded. Has succeeded. Betul ya, karena di sini ada has, maka di sini harus verb 3. Oke. Tapi kita lihat succeeding at freeing himself from. Oke. Nah, kita lihat di sini succeeded at. Nah, ini nih yang salah. Kenapa? Succeeded itu kita harus lihat dulu pakai at atau pakai in. Nah, kalau at itu dia keadaannya itu waktu gitu, succeeded at the time bla 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 gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini bukan waktu, bukan kaitannya sama waktu, berarti pakainya in gitu. Nah, berarti di sini harusnya man has succeeded in freeing himself from the influence of some of the factors which tend to keep biological populations in check. Berarti yang salah yang E ya, harusnya ini in bukan at. Oke, sekarang kita lihat di sini individuals. Lihat di sini individuals. Oh, ada R, ini betul berarti individuals ya, bukan individual karena di sini pakai R. Less reluctant to join. To join, betul ya. To join. Are less reluctant to join a lynch party than to commit murder on their own. Oke. Nah, karena di sini kita lihat individuals are less reluctant, betul ya? Karena ini are terus diiringi dengan adjektif, kemudian to join untuk mengikuti ya. To join karena di sini terus ada than juga. Dan ini betul karena di sini ada less ya. Less itu istilahnya comparison ya, compare. Jadi kalau ada comparison itu berarti harus ada than-nya. Then to commit ya, karena di sini to join, maka di sini to commit murder on their own. Nah, yang salah berarti yang mana? Yang salah kita lihat di sini lynch. Ya, ini seharusnya bukan lynch tapi lynch, gak pakai ed. A lynch party. Gitu ya, adjektif jadinya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang nomor 49. Oke, sekarang nomor 49 kita lihat ini what ya. What is, gak ada yang salah ya. What is crucial to the understanding of the crowded is the highly understanding. Betul ya, the understanding dia jadi noun kan, tadi kayak weave jadi weaving. Nah, ini juga understand kalau mau jadi noun berarti jadi understanding, ada the-nya. Nah, is the highly emotional, betul ya, highly terus ada emotional, itu dia adjektif. The individuals when ketika they are
betul ya, ada when, terus ada close, betul. Release from the restraints that usual inhibit. Nah, ini usual. Kita lihat di sini. Ini inhibit. Inhibit adalah verb. Kalau misalnya ada verb, berarti di sininya jangan usual, jangan adjective. Berarti di sininya harus bentuknya adverb. Usually. Gitu. Berarti ini yang salah, ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Yang nomor 50 ini thousands. Ada S-nya karena ada 3, betul. In a small area of the Mediterranean world. Oke, betul ya. Of the Mediterranean world. There came, betul ya. Ini sebagai subjek, ini verb, betul. There came a break with the early tradition of state building which were. Nah, were-nya itu kembali ke traditions, ya. Berarti ini betul. Were karena bentuknya juga 3000 years ago, past tense. Nah, yang salah adalah with. Berarti ya, kenapa with? Maka di sini harusnya in, bukan with, karena menunjukkan waktu ya. There came a break in the earlier traditions of state building which were all despotic. Gitu. Nah, itu dia penjelasan singkatnya mengenai ujian bahasa Inggris ya, soal bahasa Inggris untuk ujian mandiri Undip. Nah, kalau misalnya teman-teman punya link soal yang mau dibahas atau apa, bisa komen di kolom komen ya, kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Oke? Selamat belajar dan semoga sukses masuk Undipnya. Good luck. See you again.